Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melanjutkan pemahaman Alkitab kita. Kita sudah sampai di kitab Kejadian, pasal yang ke-1, ayat yang ke-28. Kita sudah banyak membahas ayat 26, dan kemarin kita sudah bahas ayat 27, dan hari ini kita masuk di ayat yang ke-28. Ada beberapa hal penting, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari atau kita cermati. Mari kita membaca Kejadian 1 ayat 26. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, saudara-saudara, perhatian kita hari ini pada kata beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara-saudara, bagian ini merupakan sebuah perintah sesudah Tuhan menciptakan segala macam yang ada di alam semesta dan Tuhan menciptakan manusia. Saudara-saudara, maka manusia diberikan oleh Tuhan kedudukan yang sangat tinggi. Itu bisa kita lihat dari dirinya sendiri sebagai gambar dan rupa Allah. Tetapi kemudian nanti saudara-saudara kita akan melihat bahwa manusia itu diberikan fungsi, yaitu untuk bisa bekerja sama dengan Allah. Nanti pada bagian ini kita akan bahas sesudah hari ini, saudara-saudara, yaitu untuk berkuasa untuk mengatur alam semesta ini. Ya, sebagaimana juga di dalam ayat 26 dikatakan, yaitu supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas segala binatang, dan atas alam semesta ini. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah Adam, manusia pertama, dan istrinya itu, perempuan itu yang kemudian nanti kita tahu namanya diberi nama Hawa itu, hanya mereka berdua saja yang mengatur alam semesta ini, mengatur dan berkuasa atas alam semesta ini, menjadi partner Tuhan? Ternyata tidak. Saudara-saudara, maka Tuhan memberkati Adam dan Hawa dengan memberikan anak cucu, dengan memberikan keturunan. Nah, saudara, jadi pada bagian ini kita melihat ketika Tuhan memberikan perintah supaya Adam dan Hawa atau manusia pertama itu mengatur alam, maka juga perintah itu diberikan juga kepada anak cucunya, anak cucu Adam dan Hawa ini, supaya juga bersama-sama mengatur atau bekerja sama dengan Allah untuk mengatur alam ini. Jadi saudara, ini konsepnya. Kelahiran seorang anak, saudara-saudara, itu bukan tanpa tujuan. Nah, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat atau membandingkan dengan apa yang terjadi pada saat ini, ya memang karena manusia sudah jatuh di dalam dosa sehingga terjadi penyimpangan tujuan, ya penyimpangan arah. Saudara-saudara, sangat jelas pada bagian ini sebetulnya kehadiran manusia adalah untuk bekerja sama dengan Allah di dalam mengatur alam semesta. Tetapi pada saat ini, saudara-saudara, manusia seolah-olah otonom atau punya hak untuk bisa menentukan tujuan dari kehadiran anak cucunya. Bahkan pada saat ini, saudara-saudara, manusia seolah-olah dengan teknologi yang demikian canggih, yang disebut fertilisasi in vitro itu, saudara ya, manusia seolah-olah bisa menentukan bagaimana manusia itu bisa mempunyai anak. Apakah jenis kelamin tertentu, ya, cara tertentu. Bahkan saudara-saudara, di dalam fertilisasi in vitro itu ada banyak bentuk yang kita bisa mengetahui sekarang, saudara-saudara. Misalkan ketika seorang wanita atau ya seorang wanita misalkan tidak bisa mengandung, maka embrio dari laki-laki dan perempuan ini
yang sudah menikah itu bisa disimpan di kandungan atau di dalam rahim orang lain, perempuan lain. Jadi menyewa. Ada juga saudara-saudara orang yang meminjam atau menggunakan sel sperma laki-laki lain di dalam kandungannya misalkan, dan itu bisa dilakukan. Ya, ada banyak variasi saudara-saudara. Ada lagi sel embrio itu bisa disimpan cukup lama supaya bisa kemudian nanti menjadi anak di tahun-tahun berikut atau di masa yang berikutnya. Dan bahkan saudara-saudara, soal konsep bayi tabung ini bisa bermacam-macam, variasinya bisa sangat banyak. Ini juga menyangkut kepada pengasuhan. Jadi sebetulnya siapa ibunya, siapa ayahnya, saudara, siapa yang menjadi pengasuh dari bayi yang dilahirkan. Bayi ini mempunyai ayah yang mana? Ini bisa bermacam-macam, saudara. Saudara bisa membaca artikel-artikel tentang fertilisasi in vitro itu, ya. Nah, saudara, bahkan mungkin yang paling ramai dibicarakan tentang cloning itu, walaupun itu masih perdebatan dan belum terjadi, saudara, tetapi arahnya ke sana, yaitu menginginkan sebuah hak yang otonom untuk menentukan anak, ya, untuk menentukan apakah seorang itu mempunyai anak atau tidak, dan bagaimana anak itu, apa yang akan terjadi dengan anak itu seolah-olah menjadi hak dari orang tuanya. Saudara-saudara, pada bagian ini kita membaca bahwa dalam hal beranak cucu dan bertambah banyak itu adalah berkat Allah. Allah memberkati mereka, sangat jelas. Allah memberkati, sehingga saudara-saudara, berkaitan dengan kepemilikan anak dan cucu tidak bisa lepas dari berkat Allah. Memang pengendalian kehamilan ataupun pengendalian jumlah penduduk, saudara-saudara, yang saat ini yang kita mengerti dengan program KB, itu adalah sesuatu yang menjadi hikmat manusia, saudara-saudara, yang tentu juga diberikan oleh Allah supaya manusia bisa mengatur. Tetapi tentu kan itu juga ada batas-batasnya mengenai caranya. Jangan sampai program KB atau pelaksanaan KB ini melanggar dari ketentuan Allah, itu menjadi aborsi misalkan, atau menjadi sesuatu yang hal-hal yang lain yang mengerikan. Nah, namun kembali saudara-saudara, mengenai kehadiran anak cucu ini adalah berkat Allah, maka kita harus percaya bahwa entah itu laki, entah itu perempuan yang lahir, itu adalah berkat Tuhan. Manusia tidak punya hak, orang tua tidak punya hak untuk menentukan harus bayi laki-laki dan perempuan atau bayi perempuan. Begitu juga sudah di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa, mungkin saja ada kecacatan-kecacatan tertentu. Seberapa berhak manusia mau menghindarkan anak-anaknya ini dari kecacatan atau kekurangan tertentu? Saya tidak mengatakan bahwa cacat itu baik, tentu saja tidak, sudah. Kita tidak menginginkan anak-anak kita itu mengalami kecacatan. Tetapi di dalam kenyataan, Allah seringkali, saudara-saudara, dimuliakan. Allah seringkali menggunakan segala macam kekurangan manusia, kecacatan ini untuk kemuliaan Dia. Itu jelas, saudara baca di pasal 9 di kitab Injil Yohanes misalkan. Yohanes pasal 9 mengatakan demikian. Jadi saudara-saudara, biarlah kita kembali kepada hal yang alamiah, yaitu mengenai berkat yang Tuhan berikan kepada manusia tentang anak cucu ini. Ini adalah berkat Tuhan. Jangan terlalu banyak manusia mengotak-ngatik apa yang menjadi hak Allah. Intinya demikian. Saya paham bioteknologi ini menjadi area penuh pergumulan, saudara-saudara, dari sisi atau dari bidang etika. Kita masih bergumul mengenai banyak hal tentang hal ini. Tetapi pada hari ini saya ingin menyampaikan semacam panduan alkitabiah yang menjadi garis atau menjadi batas-batas di mana kita boleh untuk turut serta di dalam pengendalian atau pengaturan alam, tetapi ada juga hal-hal yang memang kita tidak boleh keluar dari batas itu. Nah, hal yang kedua sudah mengenai anak cucu ini yang sangat jelas itu adalah bahwa anak cucu ini lahir di dunia bukan sekedar untuk memenuhi hasrat keinginan orang tua.
Apalagi saudara-saudara, anak cucu ini dianggap menjadi sesuatu yang membawa rezeki misalkan ya. Menjadi objek. Anak cucu hadir supaya fungsi manusia untuk mengatur alam ini bisa terus dilanjutkan. Jadi orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak cucu supaya menjadi mitra Allah di dalam pengaturan alam semesta. Maka mendidik anak menjadi bagian yang sangat penting. Anak manusia bukanlah anak-anak ayam yang lahir lalu dibiarkan hidup sekedar makan. Tidak. Anak-anak manusia adalah anak-anak yang bernilai, sehingga mereka nanti satu waktu akan menjadi para pemimpin alam semesta ini, saudara-saudara. Maka orang tua harus mendidiknya dengan baik, memberikan visi yang tepat, tujuan dan arah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami mengerti tujuan dari penciptaan atau hadirnya keturunan manusia, yaitu supaya manusia bisa berkuasa dan mengatur alam dengan baik sebagai mitra Engkau. Tolong kami untuk melihat bahwa anak cucu kami adalah berkat-berkat Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali.